warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dalam acara talk show bimbingan dan konseling bicara. Oke, saudara semuanya, terima kasih masih hadir bersama kami dalam acara talk show ini. Tentunya juga tidak kalah menarik dari minggu kemarin. Setelah kita menampilkan beberapa narasumber yang barangkali luar biasa, hari ini juga kita akan kedatangan narasumber yang tidak kalah bagusnya ya, kompeten di bidangnya. Tentunya kita berikan kepada kelompok 2 ya. Selanjutnya akan bersama Anda beberapa jam ke depan dalam acara talk show kali ini dengan topik ruang lingkup konseling di lembaga pemerintah. Kita berikan dan kita sambut secara bersama. Perkenalkan, nama saya Tia Reza, sebagai presenter. Di sini saya sudah menghadirkan beberapa narasumber yang hebat, nantinya akan memberikan beberapa informasi kepada kita bersama. Pertama ada Ibu Ines, yang kedua ada Ibu Jihan, yang ketiga ada Ibu Latifah. Mungkin langsung saja saya bertanya kepada Ibu Ines. Menurut Ibu Ines, bagaimana pelayanan konseling yang Ibu ketahui tentang salah satu ruang lingkup, yaitu penempatan kerja untuk para pekerja di suatu institusi pemerintah? Memberikan bantuan bagi para pencari pekerjaan dan menyediakan berbagai informasi tentang pekerjaan, analisis pekerjaan serta aspek kognitif, psikomotor, dan penempatan kerja yang lainnya. Dan pihak lembaga kerja, peranan konselor adalah membantu memperoleh pekerjaan kepada dan memberikan informasi sesuai dengan jenis, struktur pekerjaan yang ada di perusahaan tersebut, dan berusaha membangun minat keahlian yang dimiliki dan berusaha membangun minat keahlian. Karena jika tidak sesuai dengan penempatan kerjanya, maka para pekerja tidak akan bisa menghandle semua kerjanya, dan itu akan menjadi suatu masalah yang baru nantinya di dalam perusahaan tersebut. Selanjutnya kepada Ibu Jihan, seperti yang kita ketahui bahwa bimbingan konseling pada umumnya terbuka ada pada bidang pendidikan. Menurut Ibu, bagaimana jika bimbingan konseling ada dalam lembaga pemerintah? Seperti yang kita ketahui kan, bimbingan konseling itu juga dapat dijadikan sebagai suatu proses pemberian bantuan yang terjadi kepada klien atau seperti staff itu, memberikan pemahaman diri, pendidikan diri, pengenalan diri ataupun pendidikan diri secara optimal agar nantinya klien itu bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menurut Ibu, bagaimana seorang karyawan yang tidak bisa menyesuaikan dirinya baik di dalam lingkungan sosial dan dalam pekerjaannya? Menurut saya, dia mungkin harus mungkin dia harus bisa untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan pekerjaan atau meminta solusi dari tempat kerjanya untuk bagaimana dalam situasi yang terjadi itu dalam untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri. Bisakah Ibu memberikan salah satu contoh ada layanan bimbingan konseling pada pemerintahan sekarang ini? Sekarang layanan bimbingan itu sudah ada pada beberapa daerah pada agama. Itu biasanya ada untuk konseling yang solusi yang melakukan perceraian. Sekarang pun juga sudah ada di beberapa daerah. Itu sudah ada untuk layanan masyarakat. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan bimbingan konseling di Indonesia sekarang ini? Apakah sudah berkembang pesat atau tidak? Menurut saya, untuk yang sekarang itu masih belum berkembang pesat karena pada umumnya bimbingan konseling itu adanya pada lembaga
lembaga akan diikat oleh peraturan yang dibuat dan harus dipatuhi. Bagaimana sikap atau karakteristik bertindak sesuai dengan aktivitas sehari-hari pada lembaga tersebut? Itu harus bisa menempatkan diri sesuai dengan posisi yang ada di setiap lembaga itu, dengan cara kita bertanggung jawab terhadap untuk mematuhi peraturan yang ditetapkan di suatu lembaga tersebut. Kemudian itu saling terbuka untuk bekerja sama antara pihak satu dengan pihak yang lainnya agar nanti itu dapat mengembangkan suatu kinerja yang baik dalam perusahaan tersebut. Ini tadi menyampaikan ada suatu pekerjaan yang kerjasama. Tapi bagaimana pada saat inflasi yang jika satu wilayahnya melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, maka apa yang akan dilakukan sebagai seorang konselor nantinya apabila pekerjaannya mengalami kegagalan? Jadinya dimana nih boleh alasannya dimana tidak wajar, Oh, Ibu bilang kan memanggil yang bermasalah. Kalau misalnya itu terulang lagi, apakah perlu diadakan suatu prosedur lainnya atau perlu dirumbukan bersama sektor lainnya? Menurut saya itu perlu, karena kalau permasalahan itu terus dilakukan berarti itu bukan masalah yang terjadi cuma bagi individu mereka, tapi bisa jadi itu ada permasalahan dari personil kerja lainnya di dalam pemerintah. Berarti bukan kesalahan personil. Berarti sangat diperlukan ya Bu, seorang konselor itu membimbing tidak hanya staff tapi yang lainnya juga perlu. Menurut saya itu perlu karena kita itu konselor itu tidak hanya membimbing seseorang yang punya permasalahan itu, tetapi juga dapat membimbing personel lainnya itu untuk agar tidak melakukan permasalahan sama yang seperti yang dialami oleh karyawan yang bermasalah tadinya. Kan sekarang kita lihat beberapa instansi pemerintahan banyak seorang konselor yang tidak bekerja sesuai jurusannya di lembaga tersebut. Bagaimana tanggapan Ibu? Apakah itu sesuai atau bagaimana? Itu saja karena konselor itu tidak hanya dapat mengarahkan, membimbing pada karyawan yang bermasalah, dia juga dapat membantu pekerjaan yang lainnya. Terima kasih Mas Dari. Selanjutnya saya beralih kepada narasumber yang pertama yaitu Ibu Ines. Pertanyaan saya itu seperti yang Ibu Ines ketahui bahwa dalam pemerintahan membentuk suatu sistem yang terkait dengan suatu lembaga di mana unsur-unsur terpenting yang saling berkaitan satu sama lain. Di mana sistem politik tersebut memiliki persamaan dan perbedaan. Bisakah Ibu jelaskan apa yang menjadi dasar perbedaan dan persamaan tersebut? Sebenarnya unsur-unsur sistem tersebut sama, tapi berbeda dimiliki oleh beberapa sistem politik yang satu dengan yang lainnya. Tetapi tidak ada dalam sistem politik lainnya, misalnya lembaga legislatif dan eksekutif berbeda satu dengan yang lainnya. Dan juga sistem pemerintahan ini seperti berpartisipasi pengadilan di antara lembaga yang ada di dalam pemerintahan. Bagaimana tanggapan Ibu sebagai konselor terhadap kurangnya partisipasi pemerintah terhadap masyarakat sekitar? Apa yang akan dilakukan sebagai konselor terhadap sistem pemerintahan yang kurang berpartisipasi terhadap memberi layanan kepada masyarakat? Misal pada rumah sakit kan banyak yang kita jumpai sekarang di situ sistem pelayanannya kurang. Itu kan termasuk sistem pemerintahan kan Bu? Bagaimana tanggapan Ibu Ines terhadap masalah tersebut? Sebagai
menjalankan tugasnya. Baiklah, misalnya Bu, di dalam suatu lembaga pemerintahan terdapat penyesuaian pekerjaan yang karyawan miliki itu, apakah akan berdampak di dalam undang lingkup pemerintahan tersebut? Dan bagaimana kita sebagai konselor mengatasi masalah ketidaksesuaian pekerjaan di dalam karyawan? Di dalam suatu pemerintahan terdapat penyesuaian yang karyawan miliki, apakah akan berdampak di dalam ruang lingkup pemerintahan? Tentunya sangat berdampak, karena jika karyawan tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya, kita akan mempersulit dan akan menimbulkan masalah yang baru. Karena di sini tugas konselor bisa memberikan layanan orientasi seperti pengenalan tentang perusahaan tersebut dan dapat menyesuaikan diri dengan kinerja yang baru dan penyesuaian ini akan memberi dukungan yang lebih awal. Bagaimana Ibu sebagai konselor mengatasi masalah ketidaksesuaian dalam penempatan kader tersebut? Atau bisa dibantu oleh narasumber yang lain? Bagaimana kita sebagai konselor mengatasi permasalahan yang tidak kesesuaian antara pekerjaan para kader yang telah disebutkan di sini? Bisa memberikan satu layanan informasi mengenai tentang minat atau keahliannya di bidang itu, kemudian diarahkan agar supaya penerimaan itu tidak salah sesuai dengan keahliannya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Jihan. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan bisakah Ibu memberikan salah satu contoh perkembangan BK yang terjadi di pemerintahan seperti ini? Apakah ada hambatan di dalam sistem pemerintahan yang ada pada sistem Ibu tersebut? Yang untuk sekarang kalau biasanya hambatannya dari sana tapi sebelum adanya Berarti itu yang kesalahan pemerintah, apakah memang kesalahan pemerintah atau kinerja pada instansi tersebut? kalau yang aku sekali mungkin karena belum adanya fasilitas dari atas untuk menambah ruangan, karena ruangan itu biasanya masih ada yang kurang masing-masing karyawan di sana. Kalau menurut Ibu Latifah, pada daerah Ibu Latifah sendiri bagaimana penempatan kinerja konselor pada instansi pemerintah? Apakah sudah berjalan atau tidak? Kalau di tempat saya itu penempatan kerjaan itu sudah berjalan sesuai dengan bidang dan keahlian. Bisakah Ibu Latifah memberikan satu contoh bagaimana yang sesuai yang selalu Ibu bisa? Seperti di instansi di tempat saya itu dia kalau seorang konselor itu dia tuh bekerja di sini tuh untuk membantu memberikan pengarahan seperti itu bagi yang karyawan yang bermasalah. Contohnya pada instansi apa? Tadi Ibu Latifah menyebutkan sudah sesuai. Contohnya seperti apa? Pada instansi apa gitu? Seorang konselor itu sudah sesuai pekerjaannya. Pada instansi seperti di instansi
calon pengantin yang ingin menikah. Jadi di situ tuh kita sebagai seorang konselor memberi arahan gimana nantinya kehidupan yang akan diatur setelah menikah. Baik, perkenalkan nama saya Tina Adia Putri. Jadi saya ingin bertanya kepada Ibu Jihan. Jadi Ibu Jihan menjelaskan contoh bimbingan konseling di pemerintahan tadi menjawab adanya bimbingan konseling di kantor agama, yaitu untuk orang bercerai. Jadi apakah bimbingan konseling ini hanya untuk orang bercerai saja, dan apa yang akan saudari lakukan sebagai konselor nantinya apabila ada seseorang yang bercerai tersebut? Silakan pilih yang jawab. Di pengadilan agama itu tidak hanya pada kasus perceraian saja, tapi di sana juga ada pada kasus untuk gugatan hak asuh anak. Itu biasanya dilakukan oleh orang tua yang bercerai dan saling ingin mendapatkan hak asuh anak. Lalu untuk pada yang kasus perceraian itu nanti konselor akan memberikan arahan apakah perceraian itu benar-benar diinginkan oleh kedua belah pihak, atau ada faktor-faktor tertentu yang menginginkan mereka untuk bercerai. Dari situ konselor juga dapat menganalisis permasalahan tersebut agar kasus perceraian tersebut tidak dapat dikurangi atau tidak terjadinya kasus perceraian tersebut. Bagaimana Ibu Tila? Jadi bagaimana cara meyakinkan orang yang ingin bercerai ini supaya tidak jadi bercerai? Kita sebagai konselor. Oke, untuk meyakinkannya kita dapat bertanya dari hati-hati komitmen mereka sebelumnya untuk menikah. Mungkin pertama kan itu tentang komitmen mereka untuk menikah nanti, tujuan hidup mereka setelah menikah, bagaimana perjuangan mereka untuk menikah dengan restu orang tua, dan mungkin bisa juga mengingatkan kepada mereka bagaimana perjuangan mereka setelah mereka menjalani kehidupan pernikahan selama mereka menikah. Kalau misalnya nanti dia ingin juga bersikeras untuk bercerai, apa yang akan dilakukan seorang konselor? Mungkin itu kembali kepada pihak kedua pasangan. Apakah mereka benar-benar yakin untuk menikah atau untuk bercerai? Kalau mereka sudah memutuskan, sudah benar-benar ingin keputusan mereka untuk bercerai, mungkin itu sudah keputusan mereka. Kita sebagai konselor kan hanya memberikan pengarahan agar tidak terjadinya perceraian tersebut. Masih bersama kami bimbingan konseling bicara. Baik, selanjutnya kepada para pemirsa yang ingin bertanya kepada Ibu Mesa, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Tia. Baiklah, saya Mesalia Pratama ingin bertanya kepada Ibu Latifah. Pertanyaan saya yaitu kan pada karakteristik individu di lembaga pemerintahan, menurut Stephen P. Robbins menyatakan karakteristik individu itu adalah salah satunya usia. Pada usia ini kan karyawan yang dianggap sudah berumur itu pasti kerap sering sakit, sama menolak penerapan teknologi baru. Jadi bagaimana
sebagai seorang konselor dalam membantu karyawan yang sudah berumur tersebut dalam kinerja kerja karyawan tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nisa. Dapat kita tangkap pertanyaan dari Ibu Nisa bahwa karakteristik individu ada usia. Bagaimana tanggapan sebagai konselor terhadap karyawan yang sudah berumur dan menolak penerapan teknologi baru terhadap kinerjanya? Kita akan memberikan pilihan kepada yang berumur itu bahwa kan dia sudah berumur, apalagi yang kata Indonesia dia sering sakit, ya kan? Kalau dia diperkenalkan dengan teknologi baru itu akan membuat dia menjadi kesulitan karena faktor usia tadi. Terus kinerjanya itu akan semakin memburuk. Kemudian akan mempersulit dia untuk bekerja. Kemudian kita sebagai seorang konselor itu sikap kita itu harus bisa menerima serta memahami apa yang menjadi keputusan orang yang bekerja yang usianya yang sudah tua tersebut. Mungkin itu saja. Bagaimana yang Ibu Nisa? Apakah ada pelayanan yang khusus untuk karyawan tersebut yang dilakukan? Pelayanan itu ada pelayanan itu seperti pelayanan individu yang diberikan kepada orang yang tua tersebut. Bagaimana Ibu Nisa? Ya, terima kasih sudah menghadap. Harapan yang luar biasa kita berikan atas kepada Ibu. Terima kasih Bu Diva. Apakah masih ada dari pemirsa yang ingin bertanya kepada narasumber kita, kepada Ibu Yulia? Silakan. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Perkenalkan, saya Yulia Oktaviansa. Di sini ingin bertanya kepada narasumber kita pada hari ini, di mana tadi kan salah satu layanan konseling di instansi itu dapat diberikan di rumah sakit. Jadi bagaimana cara narasumber memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang bekerja di rumah sakit itu tidak hanya dari kalangan dokter, perawat, atau bidan, bisa juga dari seorang konselor atau dari jurusan bimbingan dan konseling. Sekian, terima kasih. Ibu Yulia, dapat kita tangkap pertanyaan dari Ibu Yulia, yaitu bahwa salah satu layanan di instansi yaitu di rumah sakit. Jadi, bagaimana cara kita mengubah pandangan masyarakat terkait dengan pandangan yang bekerja di rumah sakit itu hanya bidang keperawatan kedokteran. Padahal kenyataannya di sana diperlukan peran konselor yaitu memberikan suatu layanan. Bagaimana tanggapan terhadap pandangan masyarakat tersebut? Tidak sesuai karena di rumah sakit itu membutuhkan seorang konselor karena sakit yang diderita oleh pasien itu tidak hanya dari segi fisiknya, tetapi bisa karena mentalnya gitu kan. Jadi kita itu sebagai seorang konselor itu dapat membantu pasien itu memberikan layanan serta pengarahan terhadap kesehatannya tersebut. Bagaimana Ibu Yulia? Terima kasih sebelumnya kepada narasumber. Jadi dari yang dijelaskan tadi itu cara mengubah pandangan masyarakatnya itu gimana? Dengan meyakini masyarakat itu bahwa yang bekerja di suatu rumah sakit itu tidak hanya perawatan bagi kesehatannya saja, tetapi juga bisa bagian kesehatan psikologisnya, psikologisnya
di mana narasumber tadi ada membahas tentang peran konseling dalam pernikahan, salah satunya di pengadilan agama. Jadi apa yang dapat saudara lakukan sebagai konselor dalam kasus tersebut? Terima kasih kepada Ibu Tania. Tapi saya mau bertanya sebelumnya, bagaimana motivasi apa dalam motivasi apa yang sudah diberikan kepada kasus tersebut? Bagaimana Salma? Tadi bicara ada tentang memberikan motivasi. Jadi bagaimana tanggapan Ibu Tania atau narasumber lainnya tentang kasus KDRT, memberikan motivasi kepada kasus KDRT ini? Bagaimana Ibu Dila? Ada pertanyaan lagi? Salah satu faktor KDRT ini kan banyak penyebabnya. Salah satu yang lebih utamanya kan faktor dari segi ekonomi. Jadi bagaimana dalam lagi konselor dalam hal ini yang kasus KDRT yang disebutkan oleh faktor ekonomi? Baiklah, peranan konselor dalam ekonomi tersebut Yang disebutkan kasus KDRT yang disebutkan oleh faktor itu memberikan sebuah pemahaman tentang suami istri yang melakukan KDRT itu. Misalnya pendapatan penghasilan suaminya itu kurang, itu diberikan pemahaman kepada istrinya agar dapat menerima dan tidak menjadikan itu masalah di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian istri itu dapat mengelola keuangan dengan baik agar tidak terjadi kekerasan tersebut. Mungkin itu jawaban saya. Oke, Dika. Baiklah, masih bersama kami bimbingan konseling bicara. Baiklah, tadi kita sudah mendengar beberapa pertanyaan yang diberikan oleh para audien dan juga sudah dijawab oleh para narasumber. Dan sekarang saya ingin bertanyakan kepada narasumber, barangkali ada beberapa statement yang bisa disampaikan narasumber kepada audien dan juga peserta ini. Para narasumber dipersilakan. Baiklah, kesimpulan yang kita dapat pada kesempatan kali ini itu ada beberapa koordinasi pemerintahan dalam menghadapi suatu tantangan di dalam instansi pemerintahan tersebut. Di sini diminta bagi lembaga-lembaga pemerintahan itu dapat bekerja sama dan memberi bantuan terhadap para pekerjaannya. Kemudian perkembangan koordinasi pemerintahan di Indonesia ini masuk kepada penyelenggaraan pemerintahan sebagai contoh dari TCS. Kemudian mempunyai beberapa fungsi yaitu fungsi pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan di suatu instansi pemerintahan. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Baiklah, kita beri aplaus kepada narasumber kita. Bimbingan konseling bicara.